Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakan Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakan Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.
Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus bersabda kepada kita semua, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Fransiskus Xaverius adalah seorang imam yang kemudian dia juga menjadi salah satu pendiri awal dari Serikat Yesuit. Perjalanan misi Fransiskus Xaverius pernah singgah di Kepulauan Maluku. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang pernah pergi ke Indonesia Timur, ya, di Maluku, di sana ada suatu tempat pelabuhan, lalu di situ ada salib. Dipercaya bahwa tempat itu dulu menjadi titik di mana perahu dari Fransiskus Xaverius singgah. Perjalanan Fransiskus Xaverius sampai dengan di kepulauan kita, saat itu di Kepulauan Maluku, lalu kemudian dia meneruskan perjalanan sampai ke negeri Cina, di negeri-negeri Asia yang sekarang kita kenal ini namanya Asia. Perjalanan Fransiskus Xaverius didorong oleh semangat dan kasih akan pewartaan Injili. Apa yang dilakukan Fransiskus Xaverius merupakan suatu tindakan atas amanat yang diberikan Yesus ketika Yesus sebelum berpisah dengan para muridnya, yaitu untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira kepada dunia. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai murid-murid Kristus juga diajak, dipanggil dan diutus untuk menjadi pewarta sabda, menjadi pewarta Injil lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat tindak tanduk kita, sehingga apa yang kita lakukan membawa setiap orang mengalami perjumpaan kepada Yesus sendiri. Rasul Paulus sangat jelas sekali bahwa dia mengatakan, "Siapa saya ini sehingga boleh mewartakan Injil Tuhan?" Rasul Paulus mengalami perubahan di dalam hidupnya. Yang awalnya dia adalah pengejar murid-murid Kristus, dia membenci orang-orang Kristiani, tetapi lewat perjumpaan ia ditangkap oleh Yesus sendiri, diubah hidupnya. Yang awalnya orang yang tidak mengenal Kristus, dan karena perjumpaan itu, perjumpaan dengan Injil, perjumpaan dengan Yesus, pada akhirnya Paulus dipertobatkan dan dia menjadi Rasul Agung. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi permenungan bagi kita bersama, apakah sabda Tuhan yang kita dengarkan, yang kita renungkan, yang kita hidupi juga mendorong kita untuk menjadi pewarta sabda Tuhan, menjadi pewarta Injil seperti yang diamanatkan Yesus kepada kita semua. Saya merenungkan bahwa langkah pertama
supaya kita efektif di dalam pemberitaan Injil, maka pertama-tama kita juga diajak untuk memiliki relasi yang dekat dengan Injil itu sendiri, dengan sabda Tuhan sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, kepada dunia, kalau kita sendiri juga belum akrab, belum memiliki relasi yang mendalam dengan sabda Tuhan sendiri? Apakah kita akan melakukan pewartaan yang jauh dengan Tuhan, pewartaan yang kosong? Maka inilah tantangan kita, sekaligus panggilan kita untuk senantiasa membangun relasi secara mendalam dengan Sang Sabda, yaitu Yesus sendiri. Semakin kita memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan, maka semakin kuatlah jiwa misioner kita untuk mewartakan sabda Tuhan, mewartakan Injil kepada sesama kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, melalui pesta Santo Fransiskus Xaverius, marilah kita senantiasa membangun relasi, membangun komunikasi kita dengan Sang Sabda, yaitu Yesus sendiri. Karena dari Dialah panggilan dan perutusan kita muncul dan lahir.